Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini yang sudah masuk siapa? Masuk semua? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum ke materi, kita konsentrasi dulu, yaitu SPT. Siap konsentrasi? Siap. Siap konsentrasi? Siap. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Sekali lagi, ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk ke dalam materi pembelajaran pemanfaatan kecerdasan artifisial. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan atau melakukan suatu pembelajaran tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Pagi ini kita membahas tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran ini yang pertama menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, menunjukkan sikap kritis dan etis terhadap penggunaan AI. Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau KA. Yang pertama, manfaat kecerdasan artifisial atau KA untuk kehidupan manusia. Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan berpikir untuk belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial atau KA dapat membantu kita dalam banyak hal, seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah kita akan dikenali, atau memberikan rekomendasi film yang kita suka. AI itu bisa membantu dalam hal seperti menjawab pertanyaan. Biasa kita kalau Google, tolong carikan saya lagu ini, akan muncul pakai suara atau pakai ketik. Mengenali wajah seperti biasa, bapak, ibu, guru. Kalau pagi, selfie absen. Atau memberikan rekomendasi film, biasa di YouTube. Ini film drama Korea, klik akan. Nah, itulah contoh dari kecerdasan artifisial. Lanjut. Fungsi dari kecerdasan artifisial atau KA. Kecerdasan artifisial atau KA dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan kecerdasan artifisial,
KA, informasi yang diperoleh lebih cepat walaupun kredibilitasnya perlu dicek kembali sebelum digunakan. Mendengarkan lagu favorit tanpa harus mencarinya satu persatu dan bermain game yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya dengan kemampuan pemain serta membantu berdiskusi apabila ada kesulitan dalam proses belajar. 2. Penggunaan kecerdasan artifisial sebagai pengembang dan pengguna. Kecerdasan artifisial atau KA memiliki peran yang cukup mumpuni dalam kehidupan manusia, baik sebagai pengembang maupun pengguna akhir. 1. Pengembang. Producer of AI adalah orang-orang yang tidak hanya menggunakan kecerdasan artifisial, tetapi juga mengembangkan atau menciptakan teknologi berbasis kecerdasan artifisial atau KA, mengembangkan filter wajah di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Kalian sudah pernah menggunakan Instagram dan lebih lagi banyak menggunakan TikTok. 2. User of AI atau pengguna. Sebagian besar orang menggunakan KA tanpa perlu membuat atau mengembangkan teknologi tersebut. Pengguna pasif berarti seseorang hanya memanfaatkan KA untuk membantu aktivitas sehari-hari. Contohnya menggunakan translate atau untuk menerjemahkan bahasa. Mungkin kalian sudah melakukan atau pernah melaksanakan ada suatu bahasa yang tidak mengerti, lalu kita terjemahkan ke Google Translate dan akhirnya tahu artinya. Pernah merasakan? Pernah. Baik, lanjut. 3. Contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Yang pertama, kecerdasan artifisial berbagai bidang. 1. Bidang pendidikan. Pengguna beberapa aplikasi untuk membantu proses belajar seperti ruang guru. Mungkin kalian sudah pernah dengar bahwa ada suatu aplikasi yang punya temanya adalah ruang guru. Ruang guru itu adalah suatu pelajaran atau pembelajaran materi yang kita ingin belajar. Yang kedua, Google Classroom. Yang ketiga, Canva. Mungkin kalian sudah mendengar apa yang di sekeliling kalian itu, stiker-stiker itu adalah Canva. Lanjut. 3. Bidang hiburan. Penggunaan beberapa aplikasi untuk memudahkan proses pencarian seperti Spotify, Netflix, dan YouTube. Pasti kalian sudah pernah melakukan mencari hiburan, lagu, film di YouTube. 3. Bidang transportasi. Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti Google Map, Waze, atau kendaraan tingkat. Yang biasa kita lakukan adalah kalau untuk transportasi yaitu Google Map. Nah, nanti kita di kelas 6 harus atau mencoba melakukan suatu hasil Google Map jarak waktu untuk sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran di SMP negeri. 4. Bidang kesehatan. Pengguna beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti timbangan berat badan beserta aplikasi maupun konsultasi online melalui platform kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu ada sebuah platform yaitu tentang aplikasi atau mempermudah timbangan berat badan kita. 5. Bidang keamanan. Pengguna beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti
face unlock, proses to switch, television atau CCTV. Ini kalian sudah tahu apa itu CCTV. Itu adalah bentuk dari kecerdasan artifisial. Nah, ini contoh salah satu tangkap layar Google Maps beserta rute, titik awal dan titik tujuan, jalan dan waktu. Di sini ada kita pakai motor. Waktu 2 menit, jaraknya 700 meter. Di sini titik awal lokasi kita, titik tujuan kita adalah di sini. Dari titik awal ke tujuan itu dengan menempuh jarak 700 meter 2 menit. Oke, LKPD. Ini tugas kalian untuk mencari rute, jarak, waktu dengan Google Maps. Buatlah Google Maps yang saat ini bisa memprediksi dan memberikan rute, jarak, dan waktu yang lebih efektif dari titik awal sampai tujuan. Kalian sudah ada laptop masing-masing, silakan kerjakan. Bila nggak ada dapatnya, coba sini bilang. Ya, coba. Yuk, yang lain, jangan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Ini salah satu teman kita dari kelompok mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara kita melakukan Google Maps. Dan ini hasilnya. Hasilnya Google Maps. Nah, untuk kelompok yang lain, kalau sudah, tolong tunjukkan angka laptopnya, hadapkan ke Bapak. Ya. Oke. 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 Oke, bagus. Bayu. Ya, baik. Oke, berarti kalian sudah bisa membuat Google Maps. Nah, itu nanti akan berlaku setelah
kamu ingin mendaftar ke SMP negeri. Salah satu syarat untuk pendaftarannya adalah ini: di sekolah dengan SMP dan di rumah kamu ke SMP ini harus dipilih. Baik, untuk tugas selanjutnya silakan kalian coba mencari hiburan lalu YouTube. Hiburannya bebas, lagu atau apa, silakan. Silakan cari untuk hiburan kalian. Kalau yang ini khusus untuk materi AI. Sudah tonton hiburannya? Sudah? Ya, kalau sudah, terima kasih. Bila silakan duduk kembali ke depan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nanti yang kalian tadi membuat suatu Google Map di screenshot, lalu di print, tempelkan di sini, ya, tempelkan di sini. Oke, di sini nih, tempelkan di sini. Nanti hasil Google Map-nya di screenshot, ya. Nanti Bapak bagikan lembar ininya, lalu ditempel di situ. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, barusan kita sudah melakukan pembelajaran tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Gimana rasanya? Gimana rasanya?
Tidak. Anak-anakku sekalian, baru saja kita sudah melakukan suatu pembelajaran tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Bapak ingin bertanya sama kalian, apa itu kecerdasan artifisial? Yang bisa ngacu? Ya, silakan bertanya. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mengenal unsur-unsur berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Carol? Dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan Oke, bagus. Ada yang lain? Ya, membantu manusia dalam melakukan baik. Ternyata kalian sudah mencermatkan, memperhatikan materi yang sudah tadi pertanyaan dan jawaban. Bukan Efren dan itu sangat bagus sekali. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan yaitu pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI dalam pembelajaran memberikan berbagai peluang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan personalisasi proses belajar mengajar. Dengan kemampuan AI dalam menganalisis data, memahami pola, dan merespon secara adaptif. Teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih interaktif sesuai kebutuhan individu serta mendukung guru dalam evaluasi dan perencanaan pembelajaran. Namun, keberhasilan implementasi AI juga membutuhkan pemahaman yang tepat, kesiapan infrastruktur, serta etika penggunaan agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting bagi pendidik, pelajar, kalian semua pelajar nih, dan membuat kebijakan untuk memahami potensi dan batasan AI, serta menggunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti peran manusia dalam pendidikan. Anak-anakku sekalian, jika kita melakukan suatu pembuatan prompt dengan AI, harus yang positif, yang bagus, dan yang baik. Ya, oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Materi hari ini selesai sampai di sini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Sekian saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.